Selamat datang kepada seluruh anggota jemaat dan para tamu untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Ibadah kita hari ini menggunakan ibadah kreatif yang akan dipimpin oleh Pendeta Melki Tamaka STH, MTH. Dan yang mendukung jalannya ibadah ini untuk pembacaan Alkitab, Penatua Diterset Launde SPD, dan untuk persembahan, doa persembahan, Diaken Profesor Dr. Insinyur Heni Dien MSc, dan yang akan membawa puji-pujian kolom 12. Dan penjemput tamu, terima kasih Pelsus kolom 25, 26, dan 27. Dan saat ini kita akan mengikuti ibadah kreatif dari Komisi Doa dan Penginjilan. Shalom, damai di hati. Sekali lagi shalom, damai di hati. Damai di hati, shalom. Tentunya ada sukacita, ada rasa syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan. Karena di malam hari ini kita semua yang boleh datang di tempat ini boleh dalam keadaan yang begitu baik, yang semuanya itu tentu disediakan oleh Tuhan kita. Di malam hari ini kita merayakan hari Pentakosta, di mana setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, setelah 10 hari Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi umat manusia. Dan saat ini mari kita bersatu hati dalam pujian dan penyembahan kita. Mari kita memuji Tuhan. Mari berdiri kita memuji Tuhan lewat pujian yang berkata, bila Allah ada di dalam. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Ekspresikan pujian kita lewat tepuk tangan dan karya kita untuk Tuhan. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari.
Yang masih semangat memuji Tuhan, coba lambaikan tangan. Saat ini mari orang coba sapa dulu setiap orang yang ada di sekitar kita. Kita sapa, mari kita berikan senyuman yang termanis kita. Karena di malam hari ini kita boleh bersukacita bersama. Bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, himpunlah tanah yang berulang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, himpunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Janganlah bekerja di akan pujian ini dengan rasa syukur kepada Tuhan, dengan rasa sukacita kepada Tuhan. Katakan bersama-sama, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, bukan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, bukan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dipersilakan duduk. Ya Bapak Ibu, Saudara, jemaat sekalian, di saat ini kita akan masuk lebih dalam dari ibadah kita. Saat ini mari kita persiapkan hati kita,
biarlah Roh Kudus yang ada di tempat ini. Mari kita buka hati kita bersama-sama. Mari kita buka hati kita, biarkanlah Roh Kudus yang memenuhi. Mari kita katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi, Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut Tuhan, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari jamah kami Tuhan, jamah kami, penuhi kami dengan kasih hati. Sekali lagi kita angkat pujian dengan lebih bersungguh-sungguh. Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari kita buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kasih Allah. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hatiku Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari kau jamah kami, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi, dengan kuasa Allah tinggi, dengan kuasa kepada Bapak Pendeta. Sejenak kita berdiri, kita berdoa. Kiranya Tuhan Allah menjadi saksi atas sukacita perjumpaan Jemaat Bukit Moria Malalayang di hari Pentakosta ini. Maka kami datang menyembah-Mu, beribadah kepadamu, dan tertabislah ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, dan pengantaran Roh Kudus.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta yang boleh membuka ibadah kita dengan doa. Dan saat ini kita akan masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita. Saat ini mari kita renungkan betapa dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu luar biasanya Dia, kasih dan penyertaannya selalu bersama-sama dengan kita. Namun seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Saat ini mari kita merenungi segala kesalahan kita, segala perbuatan yang tidak berkenan kepadanya, yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Kita berdoa kepada Tuhan, mari kita naikkan pengakuan kita, menaikkan permohonan pengampunan kita kepadanya. Sambil kita menyanyi, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus ketika kami mau berseru kepada-Mu, Engkau akan mendengar kami, Tuhan. Di malam hari ini, kami secara pribadi, kami merenungkan
bersyukurnya kami ketika kami di dalam kehidupan kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, hal-hal yang tidak Engkau kehendaki ya Bapa. Ampuni kami ketika kami dalam setiap pikiran kami, dalam setiap perkataan kami, dalam setiap tindakan kami menyakiti hatimu, kami menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, kami percaya Engkau adalah sumber pengampunan kami. Engkau yang menyelamatkan kami dari setiap dosa kami, karena pengorbanan-Mu bagi kami semua, karena anugerah-Mu bagi kami semua. Engkau mau mengampuni kami, Engkau mau mendengarkan setiap doa kami, setiap permohonan kami Tuhan. Coba kita berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Kita percaya karena anugerah-Nya bagi kita semua, karena keselamatan yang Dia berikan kepada kita, Dia memberi pengampunan bagi kita semua. Saat ini mari kita menyanyi besar anugerah-Mu.
besar anugerah-Mu tercurah bagi kami. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saat ini, mari kita semua berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namaku, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Katakan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sekali lagi kita angkat pujian ini, tetapi di setiap kata saya ganti menggunakan nama sendiri. Jadi misalnya nama saya Indri, jadi diganti, dengar Dia panggil nama Indri. Boleh? Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama Indri, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama Indri, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama Indri,
Saat ini kita akan masuk dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus Tuhan untuk bekerja di tempat ini. Mari kita menyanyi, ya seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia seperti air
kepada Bapak Pendeta Melki Tamaka MTH untuk menjadi pemberita firman Tuhan kita. Kita berdoa, ya Yesus, jamahlah kami semua malam ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika kami membuka kitab suci firman-Mu, membaca dan merenungkannya, dan kami percaya ada dalam hidup kami, mengarahkan kehidupan kami untuk senantiasa hidup dari firman-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan, bukan hanya mendengar, tapi kami mau memelihara firman-Mu dalam hidup kami. Karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita membuka kitab suci Alkitab sesuai MTPJ Gemim yang direnungkan oleh 1061 jemaat di sepanjang minggu ini dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dalam perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Dipersilakan puji-pujian. Kami mengundang kolom 12 untuk datang di depan.
Tepuk tangan untuk kolom 12. Shalom, shalom, damai di hati. Ada seorang misionaris dari Amerika Serikat, dia memilih untuk melayani di Indonesia. Namun masalahnya dia tidak mau belajar bahasa Indonesia. Dia hanya tahu selamat pagi, selamat siang, selamat malam, menghitung 1 sampai 10. Hanya beberapa kata-kata saja yang ia hafal. Dan akhirnya setelah 6 bulan di Indonesia, dia memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat. Dan ketika dia pulang, pas bertepatan dengan hari Pentakosta seperti ini. Semua jemaat hadir menyambut kedatangannya, dan dalam suasana ibadah seperti ini, mereka meminta misionaris ini untuk berdoa, tapi bukan berdoa dalam bahasa Inggris, tapi berdoa dalam bahasa Indonesia atau di mana dia pergi untuk menginjil. Dan mereka percaya karena hari Pentakosta semua bahasa bisa dimengerti. Dan akhirnya ini misionaris ini dia datang di depan, dia bilang begini, let's pray together. Mari kita berdoa. Dia bilang, ya Tuhan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haleluya. Waduh, semua tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Amin. Semua bersorak-sorak dengan begitu gembiranya. Selesai ibadah semua berjabat tangan. Namun ada seorang anak kecil ketika berjabat tangan dengan misionaris, dia bilang begini, 11, 12, 13, 14. Ternyata ada orang Indonesia di situ. Ya. Saudara-saudara, peristiwa Pentakosta dikatakan semua orang percaya berkumpul. Para rasul dipenuhi Roh Kudus dan mereka berbahasa. Ya. Bahasa yang dikatakan di sini bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, bahkan dikatakan bahasa Arab, saudara ya. Kalau orang ya mungkin ada orang-orang asli Bantik di sini, tapi boleh bahasa Temboan, boleh bahasa Tumbulu. Pokoknya kita hadir di sini dan kita menyaksikan ada orang boleh berbahasa dengan bahasa kita sendiri. Padahal dikatakan di ayat 7, mereka orang-orang Galilea. Ya. Orang bilang, mana bisa mereka boleh berbahasa seperti itu? Atau Alkitab katakan dalam ayat 8, bagaimana mungkin, saudara-saudara ya? Tapi jawabannya tidak ada yang mungkin bagi orang percaya. Amin. Dan itulah Pentakosta, saudara. Pentakosta artinya 50, ya, 50. Sebab itu jangan salah dieja menjadi Pantekosta, ya. Yang terakhir ini memang ya lebih enak untuk lidah kita ya. Tapi tidak punya arti apa-apa. 50 berarti 40 tambah 10. Orang masih ingat 40 hari setelah Paskah adalah hari kenaikan. Kenaikan Yesus ke sorga. Dan 10 hari setelah hari kenaikan itu adalah hari Pentakosta. Artinya 50 hari setelah Paskah.
Itu makna semantiknya atau makna tandanya. Ya. Orang kalau gatal tangan itu tanda apa, saudara? Apa? Dapadoi. Aduh, bukan main tuh. Berarti orang yang gatal-gatal itu cepat kaya. Tuh. Ya, ini orang bilang kata kalau tanda gatal tangan itu banyak doi, dapadoi, saudara ya. Ya. Padahal Alkitab bilang supaya dapadoi, jawabannya apa, saudara? Harus kerja, bukan bagatal. Ya. Ya. Dan saya mau katakan hari ini pada orang saudara-saudara, sebuah simbol memang bisa berbicara tanpa kata. Ini alat yang ampuh untuk mengkomunikasikan bagaimana dia komunikasi menyangkut sesuatu yang begitu yakin ada pesan atau realita yang paling dalam sekalipun. Seperti ada seorang pendeta, dia membeli seekor merpati dan dia berpesan kepada anaknya yang baru berumur 6 tahun, dia bilang begini, adik, besok papa mau berkhotbah di hari Pentakosta. Ya. Ini burung merpati. Burung merpati ini lambang Roh Kudus, tanda kehadiran Roh Kudus. Jadi burung merpati ini sama dengan Roh Kudus. Ingat baik-baik. Kalau papa khotbah, kong bilang begini, maka Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Adik lepas itu burung masuk ke dalam gereja. Boleh? Boleh. Langsung cesdon 2, habis latihan, so siap ya. Hari Minggu seperti ini, pendeta mulai khotbah dan dia katakan begini, maka Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Dia lihat, burung talapas nih merpati ini tuh. Dia kasih ingat ulang kedua kali. Mungkin DP anaknya dapat dengar. Dia bilang, maka Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Dia lihat, belum ada lagi. Dia lebih tambah kasih kuat, saudara-saudara. Maka Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Tiba-tiba anak itu masuk, kong menangis. Papa. Papa bilang, kenapa? Papa, Roh Kudus dimakan tusa. Saya mau katakan, saudara, itu makna, simbol, tanda, ya. Tapi apa makna Pentakosta yang sesungguhnya, saudara? Dengan kebangkitan Yesus Kristus, dia telah menyelesaikan misinya, misi khususnya di dunia ini. Tetapi masih ada pekerjaan-pekerjaan yang akan dilanjutkan oleh murid-muridnya. Oleh sebab itu, selama 40 hari, Yesus mempersiapkan mereka. Yesus tidak langsung ketika dia bangkit, dia naik ke sorga. Tetapi dikatakan dalam Alkitab, dia menampakkan diri. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 3 bilang begini. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara ya. Jadi bagaimana murid-murid ini dibina oleh Tuhan, bagaimana murid-murid ini membina diri, dan 10 hari lamanya mereka dipersiapkan diri mereka dalam persekutuan doa. Dan bacaan kita minggu lalu dikatakan di situ bagaimana murid-murid sehati bertekun dalam doa. Mereka mengedepankan pengalaman masa silam.
Mereka membuka diri menyongsong masa depan. Dan benar-benar mereka mengasihi Tuhan. Dulu mereka suka lari dari Tuhan. Dulu mereka menyangkal Yesus. Sekarang mereka telah siap menghadapi dunia nyata. Seperti kalau pelayan khusus sebelum mereka diteguhkan, biasanya mendapatkan bekal. Supaya apa? Ketika mereka melayani, mereka sudah dibekali supaya jangan mundur. Tetapi bukan hanya itu, terus dibekali supaya mereka boleh melayani dengan baik. Dan kita juga seperti itu dalam membangun kehidupan keluarga-keluarga kita, mau menikah, semua juga dibekali, dipersiapkan dengan baik. Ya. Untuk itu, supaya kita boleh menikmati bagaimana yang namanya hidup bersekutu dengan Tuhan. Hidup mencintai pelayanan Tuhan. Hidup mencintai pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Saya mau tanya kepada yang suami-suami yang datang hari ini. Suami-suami cinta pekerjaan atau tidak? Para suami cinta pekerjaan atau tidak? Cinta pekerjaan? Kalau cinta pekerjaan, ya, saya mau tanya, cinta istri atau tidak? Cinta istri, istri sendiri atau istri orang lain? Istri sendiri, ya. Saya mau katakan begini, saudara, jangan engkau terlalu mencintai pekerjaan sehingga engkau lupa kepada istrimu, dan jangan engkau terlalu mencintai istrimu sehingga lupa pekerjaanmu. Karena ingat, kepada satu Tuhan yang sama engkau berjanji menjadi suami istri yang setia, dan kepada Tuhan itu juga engkau mensyukuri dan melakukan tanggung jawab pekerjaanmu dengan baik, ya. Karena ada istri-istri sekarang suka bertanya, Papa masih sayang Pak Mama. Tuh. Papa bilang, Mama, orang lain punya bini saja Papa sayang, apalagi Mama. Itu. Ini bahaya ini, ya. Dan kalau papa-papa seperti ini kalau di laut biasa orang namakan ubur-ubur, ya. Kena di mana gatal di situ, ya. Ya. Tapi saya mau katakan, kita punya sesuatu yang luar biasa yang Tuhan karuniakan kepada kita sebagai keluarga Kristen, ya. Kita mengingat bagaimana persekutuan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga di hari Pentakosta ini dikatakan janji Tuhan digenapi. Apa janji itu? Jelas dikatakan bahwa Tuhan memberikan hadiah, saudara. Memberikan hadiah kepada kita. Orang di jemaat Bukit Moria ini, kita mau tanya, lebih suka kasih hadiah atau terima hadiah? Ya. Orang suka kasih hadiah atau terima hadiah? Siapa yang suka? Suka terima, cuma terima-terima? Atau siapa yang suka memberi? Saudara, saya mau tanya, mana yang lebih senang? Memberi atau menerima hadiah? Memberi hadiah, ya. Kalau memberi hadiah, ya saya mau katakan cukup sulit, ya. Kalau orang kasih misalnya hadiah sebuah buku, ya gampang dibaca saja. Tetapi kalau bagaimana hadiah itu berupa benda yang kita tidak tahu harus diapakan, ya. Tiba-tiba Pak Bawole dorang kasih hadiah kuda Australia. Ini kuda ini berharga hampir sama dengan oto. Ketika terima hadiah, saudara, orang bingung untuk apa kuda ini,
mau diikat di mana, mau di rumah, di mana tidurnya, diberi makan apa, mau beli di mana DP makanan. Kalau kuda ini buang kotoran, mau kasih di mana? Besoknya kalau mau ke kantor, apakah orang mau bawa kuda? Dan bagaimana cara naik kuda? Pokoknya membuat kita bingung, saudara. Ternyata menerima hadiah itu bisa membingungkan. Dan ini juga yang terjadi. Ketika Tuhan memberikan hadiah kepada kita, hadiah itu diberi nama Roh Kudus. Ada yang mengira ketika terima Roh Kudus itu membuat orang menangis meraung-raung. Sebaliknya ada yang mengira bahwa ketika orang terima Roh Kudus itu membuat kita tertawa terbahak-bahak. Ada yang memakai Roh Kudus untuk membuat orang jatuh terlentang. Bahkan ada yang memakai Roh Kudus untuk mengusir setan, mengusir berbagai hal termasuk penyakit dalam hidup kita. Ada yang mengajarkan bahwa syarat menerima Roh Kudus adalah begini dan begini. Ada juga yang mengajarkan syaratnya begitu dan begitu. Kita semua menjadi bingung dengan yang namanya ajaran Roh Kudus. Apalagi istilah-istilah saja membingungkan, saudara ya. Ada bahasa roh, baptisan roh, urapan roh, jamahan roh, lawatan roh, kepenuhan roh, buah roh, karunia roh, penyembahan roh, luapan roh, dan sebagainya. Dari semua pokok ajaran Kristen, Roh Kudus adalah pokok yang paling banyak menimbulkan silang pendapat. Bahkan gereja bisa pecah akibat pertikaian pendapat tentang Roh Kudus. Dan kita menerima yang namanya pemberian dari Tuhan berupa Roh Kudus. Roh Kudus, saudara. Dalam gambaran di sini banyak orang menjadi bingung, saudara. Dalam ayat 4 bacaan kita hari ini dikatakan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Itu dalam bahasa Yunani dikatakan apa? Xenolalia. Jadi orang Jagalia, kalau orang suka bicara-bicara sendiri, orang bilang apa? Orang seno. Oh, seno dia itu. Dan ini yang dianggap orang, saudara, bahwa kalau bicara-bicara sendiri itu seno. Dan ini banyak terjadi, saudara. Ada kita petamang, pendeta dari Sangir, ketika dia hadir dalam satu persekutuan, dorang paksakan dia untuk bicara dalam bahasa roh. Suruh bicara, itu pendeta sudah bilang bicara, bicara bahasa roh, bicara. Semua so bicara. Akhirnya karena dia dipaksa, dia kalau bilang begini, dalam pia bongko mahoro ligaring sarung pemunakan nikah kau ligaring tanu saya sangye. Ketika dia haleluya, haleluya. Nintau ka tu apa? Lagu yang dia bilang dalam pia bongko ne mahoro ligaring sarung pemunaking. Ya. Karena orang nintau dia putar-putar seperti itu. Dan orang diingatkan, saudara, hari ini bahwa gereja Masih Injili Minahasa ada dalam bingkai yang namanya bingkai gereja Protestan. Seperti saya pernah lihat ada pemuda yang sakit, kong di jemaat Gimim itu ada pendeta-pendeta muda yang diangkat jadi tim doa jemaat. Kemudian nih anak muda yang sakit, dong kasih duduk di kursi seperti ini. Ketika duduk di kursi kasih yang kong langsung bla 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 haleluya. So bicara-bicara begitu, tiba-tiba ini anak muda berdiri, kong dia tanya begini,
Ngoni yang kita yang sakit atau ngoni yang sakit? Ya? Karena dia lihat semua so bicara-bicara. Tapi sekali lagi kita diingatkan saudara, kehadiran kita di sini. Sebagaimana kehadiran rasul-rasul. Ketika mereka bicara, bahasa mereka itu dapat dimengerti oleh orang lain. Dan mereka berbicara untuk apa saudara? Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar yang Allah lakukan. Dan ini yang dinamakan dengan kesaksian. Jadi perjalanan hidup kita, bagaimana hidup untuk bersaksi bagi Tuhan. Gaya hidup kita, gaya hidup bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Apakah kita anak muda, apakah kita orang tua, hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jangan seperti ada tunyong, omak bilang begini pada dia, nyong, karena dia tukang ojek, antar akang pa omak ke Bahu Mall. Nyong bilang, naik je omak. Omak tanya, nyong, mana helm dang? Apa nyong jawab, omak, hari Minggu kuat ini, hari Minggu, nya usah pakai helm. Apa omak bilang? Kenapa? Hari Minggu aspal Lombo. Ya. Saudara, kemanapun kita hadir, kita selalu memberi arti. Ya. Punya arti. Apalagi kalau kita mau beribadah untuk Tuhan. Orang seringkali kalau suruh pilih mau ibadah atau ke pesta, mana yang dorang pilih saudara? Ibadah atau ke pesta? Banyak orang lebih suka pilih ke pesta daripada ibadah. Ya. Saya pernah tanya itu Bapak, kenapa tidak pergi ibadah? Apa dia jawab? Pak Pendeta, tuan rumah kuat ada undang langsung. Undang langsung saudara. Jadi rasa begitu kalau nyendak mau datang. Tuan rumah undang langsung. Kita bilang begini, oh tuan rumah undang langsung. Jadi Bapak mau, Tuhan mau undang langsung Pak Bapak. Ya? Ya. Mau undang langsung. Coba angkat tangan hari ini siapa yang mau Tuhan undang langsung. Ya? Langsung pergi saudara. Nyendak lama-lama lagi ya. Tapi saya mau katakan saudara, kita ketika bersaksi bagi Tuhan, kita harus punya semangat yang luar biasa. Semangat orang percaya saudara ya. Saudara lihat semangat sekarang saya lihat ada kalau TNI itu semangatnya luar biasa. Mereka kalau menyanyi TNI Polri, orang kalau menyanyi lagu semangatnya luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, semangat saudara ya. Kalau orang banyak apa saudara? Kehilangan semangat. Kalau tong menyanyi dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, ini instan seperti Indomie ya. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus saudara, luar biasa hidupnya. Ya, saudara pernah lihat dipenuhi Roh Kudus ya. Saudara lihat ini ya. Ini air. Ini nyandak fall ini air. Kalau nyandak fall begini saudara, air ini ya mudah dimasuki oleh apapun ya. Tidak penuh ya. Tapi kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, memang tak buang-buang tompe kehidupan ya. Tidak dapat dimasuki oleh apapun saudara. Sekecil bagaimanapun hidup kita memang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan kalau kita coba-coba terjadi kehidupan kita berkurang saja, ya, kita mudah diisi oleh apapun. Hidup kita menjadi hampa, saudara. Kalau menjadi hampa, ya, di situ akan terjadi banyak hal dalam hidup kita. Ada orang yang kalau mulai kosong dari kehidupan, dia mulai banding-bandingkan dengan orang lain. Ya. Malahan
Dikatakan di sini dalam bacaan kita yang luar biasa. Orang bilang begini, mereka sedang mabuk oleh anggur manis, saudara ya. Ini salah satu contoh bagaimana orang yang tidak mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, saudara. Ada iri hati, suka bertanya, ya, dorang kuat mabuk oleh anggur manis. Padahal Petrus mengatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 15, dia bilang begini, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, saudara. Kalau orang di sini jam-jam mabuk jam berapa, saudara ya? Kira-kira jam berapa? Ada yang mabuk dari malam lewat jam 9 pagi. Kira-kira di Bukit Moria ada yang begitu ya. Kalau ada yang begitu kira-kira sampai suami itu ya. Tapi saya mau katakan, Roh Kudus itu memimpin hidup kita sekali lagi. Untuk apa hidup kita menjadi hidup yang benar. Dan kalau kita menerima Roh Kudus, kita cukup diam saja, saudara. Ketika kita diam, Roh Kudus masuk bersama dengan roh kita, dan itu terjadi yang namanya hubungan, saudara. Roh kita nyambung dengan roh Allah. Roh kita harus terarah ke roh Allah agar terjadi yang namanya koneksi, sehingga hidup kita benar-benar menjadi hidup, saudara. Kalau orang sekarang bauni televisi, ada yang namanya itu remote ya, cuma jenis 1, 2, dia tak ganti dengan sendirinya ya. Karena apa? Sudah terkonek, saudara ya. Dulu nyandak begitu. Dulu itu antena ikat di apa? Di bulu, kong jaga putar begini. Kiri, 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 belum, masih gelap. Terus, terus, kiri, masih kabur. Terus, 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 so mulai terang. Terus, terus, stop, ikajo. Seperti itu. Harus putar kiri kanan, kiri kanan. Ada tamang tanya begini pak kita. Pendeta, kapan tapi siaran banyak film setang-setang. Tapi bilang tunggu dulu, mau lihat nganapi antena. Tapi bilangnya mau setang-setang bagaimana nganapi antena mengada ke kuburan. Putar tuh antena mengada ke gereja. Supaya apa? Terhubung dengan Tuhan. Terkonek dengan Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan, saudara ya. Saya ingat sekali ketika saya pertama kali jatuh cinta, saudara. Ketika kita jatuh cinta, kita lihat pada dia, saudara. Waduh, dari begitu banyak perempuan, hanya dia yang membuat kita fokus. Kemudian ketika kita tanya pada dia, dia bilang iyo. Waduh, kita pulang tanpa kos di Tomohon, kita haga loteng begini, dapat lihat DP wajah. Kita lihat dinding begini, dapat lihat DP muka. Sampai kuda-kuda di Tomohon lewat, dapat lihat DP muka, saudara ya. Karena apa? Begitu merasakan kehadirannya, saudara ya. Kemudian kita ingat betul, saudara, bagaimana kita pertama kali datang pada dia. Ketika kita berkunjung pada dia per rumah, apa yang kita buat pertama kali, saudara? Kita sentuh DP tangan. Ketika kita sentuh DP tangan, apa yang terjadi, saudara? Bergetar ya. Dapat rasa DP getaran. Sekarang kita mau tanya, bapak-bapak kalau sentuh istri petangan masih bergetar ya. Ya. Masih bergetar kira-kira. Ini Prof. Dr. Secret berhimpun ya. Kalau sentuh Ibu Diaken Dr. Heni Adelaida Dian petangan masih bergetar kira-kira Pak Prof. Ini sahabat saya Pak Roni kalau ya seperti itu, saudara ya. Orang bilang begini begitu, pendeta jujur apa? Kita selamanya tidak pegang tapi istri petangan.
Kita bilang begini, terakhir ngana pegang tempo apa? Dia bilang, terakhir kita pegang bulan Desember. Ini sebulan apa ini? Sebulan Mei. Kong kita tanya pada dia, Kong waktu terakhir ngana pegang di mana DP tampa? Dia bilang, pendeta, terakhir kita pegang tapi istri petangang waktu di mall sini dang saudara, di mall. Waktu itu pendeta kita bukan hanya pegang palang, kita ramas kuat, kong tarik pa dia keluar dari mall, yang dia masuk toko sana toko sini, habis kita pedoi. Ya. Tapi saya mau katakan saudara, dapat rasa, ya dapat rasa saudaranya. Saya kalau kita dari Tomohon mau pulang Manado, kita di pakita pe otak ini kita suka sekali makan kuah asam. Iya. Mari kita nyak telepon pada istri. Tapi kita suka sekali makan kuah asam. Ketika kita sampai di rumah saudara-saudara, kita pe buka tanpa makanan begini, so ada kuah asam saudara. So ada. Beda bapak-bapak suka sekali makan kuah asam, pe sampai di muka rumah, kong mai tua muka asam. Udah. Langsung tak turun di kaki itu asam urat ya. Iya. Tapi saya mau katakan sekali lagi saudara-saudara, bagaimana kalau orang benar-benar dekat dengan Tuhan, roh kita nyambung dengan roh Tuhan saudara. Kalau nyambung betul-betul berkualitas kehidupan kita. Ya. Orang kalau dekat dengan roh Tuhan, ya, semakin lama orang ini semakin mirip dengan Tuhan. Amin. Ya. Nggak usah jauh-jauh ya saudara. Coba saudara lihat suami istri. Ya. Para suami yang ada bawa istri, lihatlah istrimu. Ya. Semakin lama nih suami istri menikah, saya mau katakan wajah mereka, muka mereka semakin lama semakin mirip ya. Coba perhatikan ya. Suami-suami lihat istrimu ya. Bukan istri orang lain ya, istri sendiri ya. Semakin lama semakin mirip ya. Saya punya anggota jemaat saudara yang suami orang Batak. Ini Batak pemuka agak persegi ya. Kawin dengan orang Sangir, DP muka popolulu ya. Persegi kawin dengan popolulu. 15 tahun kemudian kita lihat ini Batak semakin popolulu. Ini Sangir semakin persegi, semakin cocok saudara ya. Kenapa? Tidur sama-sama, makan sama-sama, nangis sama-sama, doa sama-sama. Semakin lama semakin terhubung ya. Seperti itu. Saling memahami. Orang kalau dekat, kuasa kita, roh kita dengan roh Tuhan nyambung ya. Orang memahami apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Amin ya. Coba orang lihat saudara ya. Dapat tahu ya. Seperti ada seorang pendeta laki-laki, dia berkunjung ke rumah bendahara jemaat laki-laki, dan mereka bercakap-cakap tentang pelayanan, tentang keuangan, tentang pembangunan. Hasil bercakap-cakap saudara, tiba-tiba istri bendahara datang. Ketika istri bendahara datang, ini bendahara cuma bilang begini, istriku ehem, cuma ehem saudara. Ketika dia bilang ehem, tiba-tiba ini istri kemana saudara? Ini istri ke dapur. Tidak lama kemudian ini istri babale, dia bawa apa saudara? Kopi susu dan pisang goreng. Ini pendeta kaget saudara. Cuma ehem, kopi susu dan pisang goreng datang saudara ya. Kong dia coba buka Google, dia ketik ehem ya. Dia nih tahu di rumah bendahara boleh ada kopi susu dan pisang goreng. Kemudian dia minum, aduh enak sekali itu kopi susu. Dia makan, sedap sekali itu pisang goreng saudara. Kong habis. Ketika habis,
Dia bilang begini, Ibu, ada beli di mana ini pisang goreng. Jemaat dengar baik-baik, kalau ada pendeta yang tanya ada beli di mana, itu artinya minta tambah. Nih, dengar ya. Kita baru bilang rahasia pertama, saudara ya. Karena kita banyak pegang rahasia ya. Kenapa? Karena nama-nama saudara ada di sini ya. Saya sekarang koordinator bidang data, informatika dan litbang Sinode Gemim. Jadi kita boleh mau cek saudara, apa ada hadir malam hari ini atau nyanda. Coba kita mau pancing dulu, ada hadir ya. Bapak Ronald Sullivan Abraham Posundu. Ada tuh? Ada. Kolom 12. Cuma pancing tuh. Tepuk tangan dulu ya. Ini. Cuma jika cek-cek saudara ya. Ada. Saya banyak pegang rahasia di sinode. Bukan hanya di sinode. Keluarga saya, keluarga Tamaka rahasia ya. Jadi semua rahasia ada pada kita, maksudnya begitu ya. Iya. Jadi kalau ada pendeta tanya, Ibu ada beli di mana? Itu artinya apa? Minta tambah. Jangan ketika pendeta berkunjung kong habis, pendeta tanya, Ibu ada beli di mana? Ketika habis ada ibu-ibu begini, pendeta ada beli di pasar Golojo. Ampunilah ya. Tapi ketika ibu itu ditanya, Ibu ada beli di mana? Ini ibu Bapak Diang, saudara. Karena ibu Bapak Diang, akhirnya pendeta bilang begini, Ibu, Apa ibu bilang? Pendeta, jangan genit-genit ya. Ternyata istilah itu, ya, bahasa itu hanyalah bahasa atau istilah khusus bendahara dan istrinya. Bukan istri bendahara dan pendetanya. Kenapa? Bendahara dan istrinya itu begitu dekat, saudara. Terkonek, terhubung. Ya. Orang juga malam hari ini, di hari Pentakosta ini, kalau orang hidup kita ini terhubung begitu dekat dengan Tuhan, kita mengalami kepenuhan roh, malam ini orang boleh berdoa, Tuhan, amin. Ya, iya. Tuhan tahu apa yang orang mau, saudara ya. Itu namanya apa? Hubungan yang berkualitas. Roh kita dan roh Tuhan nyambung, saudara ya. Karena banyak sekali hubungan-hubungan tidak berkualitas, saudara. Tidak nyambung, ya. Sama dengan hubungan-hubungan anak muda. Hubungan anak-anak muda sekarang, saudara, apa? Alay dan lebay, ya. Iya. Ada tuh cowok bilang begini pada cewek, Beb, tutu dengan apa mata. Kong ini cewek tutu DP mata. Kong cowok bilang begini, Beb, apa yang ana lihat dang? Cewek jawab, gelap no say. Apa cowok bilang, begitu no kita hidup tanpa dikau gelap semuanya. Iya. Tapi ini cewek, saudara, ini mau kalah. Dia bilang begini, Beb, tutu ledang ana pe mata. Setelah ini cowok tutu DP mata, ini cewek tanya, Beb, apa yang ana lihat dang? Cowok bilang begini, sama no say, gelap semua. Apa cewek jawab, begitu no kita hidup, kalau kawin dengannya gelap semuanya, ya. Iya. Ya. Ini saudara tidak nyambung, saudara ya. Tapi kita percaya kalau kita hari ini dipenuhi yang namanya kuasa Roh Kudus, kita akan menjadi orang-orang yang berbeda. Suami yang berbeda, istri yang berbeda, anak-anak yang berbeda, ya. Orang tua yang berbeda, pelayan khusus yang berbeda. Semua kita tampil beda. Dan itu kerinduan kita. Bagaimana hidup kita, roh kita, dan roh Tuhan itu nyambung, saudara. Dan kita percaya di hari Pentakosta ini, bagaimana
Roh Kudus Tuhan itu datang dalam hidup kita. Sekali Roh Kudus turun, dia tidak pernah kembali, saudara. Roh Kudus itu bukan seperti roh shuttle ya. Dia cuma jaga datang pergi. Tidak. Sekali dia turun selama-lamanya, saudara. Roh Kudus bukan seperti tecelup ya. Orang colo angka. Nyanda. Tidak seperti itu. Tapi dia hadir dalam hidup kita. Untuk itu, terimalah Roh Kudus itu. Diamlah. Dan roh kita menyambung dengan roh Tuhan. Sehingga kita dipenuhi dengan bagaimana kehidupan kita ini dapat rasa, saudara. Dapat rasa. Kita juga dapat rasa. Kalau nih jemaat ya Bukit Moria ini masih suka dengar khotbah atau nyanda. Dapat rasa, saudara ya. Iya. Apalagi kalau khotbah sepanjang begini. Dapat tahu, saudara. Di Gimim itu, tuh pendeta dapat tahu tuh jemaat kalau soalnya tidak dengar bagus nih khotbah. Soalnya tidak terhubung lang kali. Kita mau cek di jemaat Bukit Moria ini. Tuhan menyertai saudara-saudara. Iya. Soalnya tidak terhubung, saudara. Ya. Iya. Biasanya kalau pendeta bilang Tuhan menyertai saudara-saudara, itu jemaat yang peka dia bilang dan menyertai saudara juga. Seperti itu, saudara. Ada tuh pendeta, DP khotbah so panjang sama dengan kita ya. Karena so panjang, tiba-tiba ada masalah dengan mic. Tapi hari ini saya mau katakan, dari hampir 1061 jemaat Gimim, ini salah satu mic terbaik di Gimim. Tepuk tangan untuk Tuhan ya. Iya. Iya. Bagus sekali, saudara ya. Orang kalau pakai mic ini, so lupa mau bilang amin, saudara ya. Bagus sekali ya. Ada tuh pendeta ketika so panjang DP khotbah, tiba-tiba ada masalah dengan mic. Dia so on off, nyandak jadi. Kong dia bilang begini, saudara-saudara ada masalah dengan mic ini. Kong jemaat jawab, dan saudara juga. Ya. Sebelum saya bermasalah dengan saudara-saudara, ya, saya bersyukur hari ini, saudara, kita boleh hadir di sini. Ya. Kita tahu kalau jaga hubungi Pak kita hanya satu, ya penatua G bawole. Kalau penatua G sobawe tapi pimpin di di Bukit Moria ini, beraninya anda lewat berarti ya. Dan ini sukacita yang luar biasa. Kita jujur mau bilang sebenarnya kita selama mau amin. Cuma kita lihat di belakang ada begini, saudara. Tuh jemaat kalau begini, masih terhubung itu dengan masih mau suka ya. Tapi jujur ya kita lihat, saudara, ada angguk-angguk begini, ada dua jenis, saudara ya. Jenis pertama bagus sekali kita lihat, waduh, haleluya ya. Tapi ada jenis kedua yang mengganggu, Prof ya. DP cara turun begini. Ini juga anggukan. Tapi ini kode ya. Ini kode apa? Pendeta, so boleh amin jo. Tuh. Sudah, so amin. Betul ini so amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan ya. Ada puji-pujian? Oh nyanda, oke. Ya, jemaat sekalian, sungguh luar biasa tentunya firman Tuhan kita di malam hari ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta karena boleh memberikan firman Tuhan yang saya harapkan tidak lalu begitu saja, tetapi biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan tadi dapat menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman tersebut dapat tertanam dalam hati dan pikiran kita semua, dan biarlah kita saksi Kristus yang dapat memberitakan segala berita keselamatannya kepada setiap orang yang percaya. Dan saat ini
mari kita memberikan persembahan. Dan mari kita menyanyi NKB 100. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh? Tuhan yang penuh di seluruh hidupku, mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, anak Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasanya. Bawalah rencanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, anak Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, menyerah kuasanya. Ambillah terus, tak berubah kasihnya. Hujan-hujan terisi oleh kuasa Roh Kudus, tiada angin janjinya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, anak Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasanya. Engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya kudus, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasanya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasanya. Bawalah rencanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasanya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasanya, mendengar kuasanya,
kita mendoakan persembahan kita. Ada ungkapan syukur kepadamu ya Tuhan, ketika kami boleh berada dalam satu persekutuan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh terberkati. Kami boleh menaikkan puji-pujian kepadamu, kami boleh berdoa bersama, dan terutama kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya itu. Mampukan kami untuk melakukan akan firman-Mu. Bapa kami yang di surga, kami berdoa buat Bapak Pendeta Melki Tamaka yang pada malam hari ini boleh menjadi saluran berkat. Pada malam hari ini kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta lebih heran, agar supaya lebih banyak orang-orang yang diselamatkan, yang mau mengikuti akan Engkau Tuhan Yesus. Engkau memberkati akan keluarga besar Tamaka Rahasia, memberkati akan segala cita-cita dan harapan mereka, memberkati dalam pelayanan mereka, biarlah itu selalu berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk persembahan yang kami telah kumpulkan, baik dalam kantong persembahan maupun dalam sampul-sampul pujian, sampul-sampul persembahan. Kiranya Engkau memberkati itu Tuhan, agar supaya berbau harum di hadapan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat dan diundang kembali Bapak Pendeta Melki Tamaka MTH untuk dapat membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, inilah kami, tua muda besar kecil anak-anak orang tua, ada dalam sukacita merayakan hari Pentakosta bersama jemaat Bukit Moria Malalayang. Kami bersyukur kami ada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja, meskipun seringkali kami harus melalui hari-hari susah dan senang, hari-hari bergejolak dan tenang, hari-hari sakit dan sehat. Namun hari ini kemurahan-Mu tanpa batas menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat oma opa hadir dalam ibadah ini, sebagaimana Engkau menyertai masa lalu mereka. Kami sungguh percaya masa sekarang pun mereka ada dalam kebaikan pertolongan oleh Tuhan sendiri, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar bagi generasi ke generasi, anak cucu, untuk tetap setia percaya kepada Tuhan. Papa, mama yang boleh datang di sini di tengah kelelahan, namun mereka boleh mencari Tuhan, kami sungguh percaya mereka dikuatkan dan diberkati. Ketika mereka diberkati, anak-anak mereka yang masih kecil, yang sudah sekolah, yang sementara kuliah, yang sudah bekerja ataupun mencari pekerjaan, ada dengan kami di Malalayang ini, jauh dengan kami di luar daerah, di luar negeri, di mana saja. Biarlah masa depan anak-anak kami sungguh ada. Harapan-harapan mereka tidak akan pernah hilang, karena Tuhan sungguh mengerti segala minat dan cita-cita anak-anak kami. Kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh terjalin indah di malam hari ini. Tuhan memberkati semua yang bertugas, worship leader, pemimpin pujian, tim singers, pemain band, pemain musik, pengatur LCD,
mereka yang Tuhan pakai untuk menjadi alat kesaksian Tuhan bersama dengan seluruh penatua, diaken, guru agama, pendeta yang melayani di tempat ini Tuhan. Kami sungguh percaya di dalam Tuhan jerih payah mereka tidak sia-sia. Tuhan menghadirkan kostor, pegawai gereja, penasihat badan pekerja majelis jemaat, komisi kerja, komisi bipra, panitia hari raya gerejawi, bahkan semua anggota jemaat Tuhan dari kolom 1 sampai kolom 27 di 561 keluarga di 1884 anggota jemaat diberkati semuanya oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai, ditempatkan, melayani di tempat ini oleh gerejamu. Pendeta Greti, Ranjen Esther Sengke bersama dengan keluarga. Pendeta Iren Luciana Moring bersama dengan keluarga. Pendeta Deli Erna Twege bersama dengan keluarga. Guru agama Leopold Alexander Tiwang bersama dengan keluarga. Dan pendeta Megi Lucia Donsu bersama dengan keluarga. Dan semua pendeta guru agama yang engkau pakai hadir di tempat ini. Termasuk kami boleh melihat pendeta Nova Serongan ada di sini, diberkatilah bersama dengan keluarga dalam sukacita melayani gerejamu Tuhan. Kami percaya banyak kawan sekerja Allah yang menopang menolong mereka. Ada yang sakit Tuhan di tempat ini, di rumah sakit. Ibu Selvi Runtulalo sementara dirawat di rumah sakit Adventeling. Bapak Yefta Pontororing sementara dirawat di rumah sakit Kandau. Ibu Heli Tinihada Binilang dalam pemulihan. Ibu Fani Mokodongan Sumiok sementara pemulihan pasca operasi. Tanganmu tidak kurang panjang untuk menjamah mereka. Di dalam nama Yesus, mujizatmu masih ada. Engkau terus bekerja. Memang pekerjaanmu tidak kelihatan Tuhan. Tapi engkau bekerja mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya engkau boleh menggunakan dokter. Engkau boleh menggunakan perawat. Engkau boleh menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, bahkan kami semua menjadi penyalur kesembuhan daripadamu. Dan di dalam nama Yesus kami percaya ada pemulihan, kesembuhan, dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mereka yang bersyukur karena ketambahan usia setahun diberkati sukacita mereka Tuhan. Ada yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Ada yang bergumul tentang kehidupan keluarga, anak, suami, istri, orang tua. Kami percaya di dalam Tuhan mereka mendapatkan kekuatan. Bapa di sorga, seluruh program-program jemaatmu, kegiatan-kegiatan pelayanan, bahkan juga semua rencana-rencana hidup pribadi, keluarga, jemaat, pekerjaan apapun, kami taruh malam ini ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya apa yang ada di tangan Tuhan tak dapat dirampas oleh siapapun juga. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok dengan kami semua di tempat ini. Dengan pemerintah bangsa negara kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, di hari Pentakosta ini, Engkaulah yang pegang hari esok. Roh Kudus-Mu terus tercurah bagi kami. Dan yang sudah mengajar kami malam ini berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
Lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mari berdiri. Kita tutup ibadah kita di malam hari ini dengan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus.
berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih Tuhan menghantar kamu semua untuk lebih dekat kepadanya. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Ya, ada ungkapan syukur kita ketika dimana di hari ini kita boleh bersama-sama dalam pujian dan penyembahan kita. Bahkan kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena itu atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, jemaat yang hadir dan Komisi Pelayanan, Penginjilan dan doa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memimpin ibadah kita di malam hari ini. Dan ibadah kita sudah selesai, dan atas nama Komisi Pelayanan, Doa dan Penginjilan mengucapkan terima kasih kepada jemaat sekalian yang boleh datang beribadah dengan kami di rumah gereja ini. Dan kami mengucapkan sampai bertemu lagi di dalam ibadah kreatif Komisi Penginjilan dan Doa di bulan selanjutnya. Shalom.